cengking kali ya. Baik, kakak-kakak, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat iman. Dan hari ini kita masih diberikan nikmat juga untuk bertemu dalam Zoom meeting kegiatan PKG PJOK kelas 9 gelombang pertama tahun 2024. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan, kita limpahkan kehadirat Allah kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pengikutnya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Kakak sekalian, ini pertemuan tatap maya kita yang ketiga dengan modul yang akan kita bahas bersama-sama. Modul 1-2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Tentunya saya berharap sebagai fasilitator kakak-kakak sudah membaca modulnya sehingga apa yang saya sampaikan bisa dapat dicerna dengan baik. Apabila nanti saya mengalami kesalahan dalam penyampaian, kakak-kakak bisa mengkritisinya dan bisa memperbaikinya. Ini kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, pembelajaran kali ini kemana arah kita? Yang kita ketahui setelah selama ini kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita kadang-kadang kebingungan. Materi apa yang akan kita ajarkan yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kadang-kadang kita kesulitan dalam hal alat, kadang-kadang kita keterbatasan dalam hal lapangan, dan masih banyak lagi. Hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi solusi apa yang terbaik untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran modul ini adalah, pertama, tujuan luas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Yang kedua, capaian akhir pelatihan. Guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan, asset-based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan, capaian umum modul. Guru mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK
yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus dari modul ini: 1. Guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. 2. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, ini kakak-kakak sekalian, aset-aset yang akan kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Tentunya kakak-kakak sudah membaca modulnya. Di situ ada manusia, ada sosial, ada politik, ada agama, budaya, fisik, lingkungan atau alam, yang merupakan 7 aset modal utama dalam kita melakukan kegiatan pembelajaran PJOK di sekolah. Saya akan membacakan aset-aset yang tentunya dapat kakak lihat di sekolah masing-masing. Apakah aset itu ada atau asetnya tidak ada. Dan itu jangan dijadikan penghalang untuk kita mempelajari atau memberi materi kepada peserta didik. Aset yang pertama yaitu manusia. Aset manusia yang ada di sekolah kita, pertama, yang paling penting, peserta didik. Karena tanpa peserta didik, ya tidak akan pernah terjadi kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, guru PJOK. Guru PJOK berfungsi meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Guru PJOK yang dapat mendorong PJOK sebagai kebutuhan penting bagi setiap anak untuk hidup aktif sepanjang hayat. Guru PJOK harus memiliki ide, gagasan, karya, dan menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Ketiga, orang tua dapat dilibatkan sesuai dengan perannya, keterampilan atau profesi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan memperkuat pembelajaran PJOK di sekolah. Aset sosial. Yang B. Aset sosial merupakan suasana yang harus bisa mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Contohnya, suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah ikut berperan serta dalam program-program terkait pendidikan jasmani dan olahraga. Bentuk norma aturan yang mengikat warga masyarakat bisa dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya. Mereka adalah bagian dari aset sosial yang perlu diberdayakan untuk kegiatan pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, aset politik. Aset politik ini berpegang oleh kepala sekolah yang ada di sekolah kita. Kenapa seperti itu? Karena kepala sekolah mempunyai kebijakan, kekuasaan yang akan digunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kebijakan terkait program-program PJOK melibatkan peran serta masyarakat dan peran serta di luar masyarakat atau lingkungan sekitar masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Yang ketiga, aset lingkungan. Aset lingkungan adalah alam sekitar sekolah yang selama ini belum dijadikan sebagai aset untuk melaksanakan proses pembelajaran bagi kita. Ada ruang terbuka publik yang biasanya dipunyai oleh
perumahan, atau sekolah kita dekat dengan area perkantoran yang agak luas, atau sekolah kita dekat dengan lapangan yang dimiliki oleh warga, itu merupakan aset lingkungan alam yang wajib kita pergunakan sebagai membantu kegiatan pembelajaran PJOK. Yang ketiga, yang keempat, aset finansial. Aset finansial ini bisa meliputi dana BOS. Yang kedua, bisa melalui orang tua siswa untuk mengumpulkan dana-dana dalam menunjang kegiatan pembelajaran PJOK. Juga bisa kita mengadakan semacam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang ada di sekolah kita. Aset fisik itu sarana dan prasarana yang ada di sekitar sekolah maupun di luar lingkungan sekolah yang bisa menunjang dan mendukung kegiatan pembelajaran PJOK. Agama dan budaya yang biasanya sekolah kita apabila berdekatan dengan pesantren, dengan masjid, itu bisa diberdayakan. Biasanya masjid-masjid yang kita ketahui sekarang ini mempunyai halaman yang cukup luas dan itu bisa dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran PJOK. Tentunya dengan izin dari pihak DKM masjid setempat. Ini agenda kita. Yang pertama 5 menit pembukaan sudah kita lakukan. 10 menit berpikir berbasis aset kekuatan. 60 menit diskusi identifikasi situasi 345, situasi 3 pengembangan aset dalam pembelajaran PJOK. Yang 10 menit kemudian memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. 5 penutup, refleksi, dan foto bersama. Agenda detail. 5 menit pembukaan, keserakahan kelas dan tujuan. 10 menit kesan terhadap aset based thinking. 10 studi kasus 3. 10 menit mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan prinsip asset based thinking. 10 menit berikutnya studi kasus 2. Berikutnya di mana posisi guru PJOK dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Studi kasus yang kelima. Kemudian bagaimana strategi memanfaatkan aset dalam konteks pembelajaran PJOK. Dan terakhir penutup. Apa yang kita perbuat dalam melakukan pembelajaran PJOK. Tentunya kakak-kakak sekalian sudah berpikir, kalau kakak-kakak sekalian sudah memasuki pembelajaran PJOK, sebelum melakukan pembelajaran kakak-kakak harus berpikir apakah pembelajaran kita ini bermanfaat bagi peserta didik atau tidak bermanfaat bagi peserta didik. Karena apa? Kalau kakak-kakak tidak mempelajari asset basic thinking, kakak-kakak akan kesulitan dalam memenuhi tujuan pembelajaran yang kakak-kakak harapkan. Kekuatan itu tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan, dari Mahatma Gandhi. Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dari pengalaman kakak-kakak sekalian, ada pertanyaan, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking? Tolong kakak-kakak tuliskan di kolom chat tentang apa pandangan Anda terhadap pendekatan basic thinking. Setelah itu, kakak-kakak silakan presentasikan pendapat kakak-kakak itu.
Apabila kakak-kakak sudah menuliskan, silakan kakak-kakak presentasikan. Semua berhak untuk berbicara, semua berhak untuk menyampaikan pendapatnya, dan saya sebagai fasilitator berharap kakak-kakak semula bisa berbicara di forum Gimit ini. Silakan kakak-kakak. Kak Arif, ayo Kak Arif, bisa mempresentasikan? Jangan ada rasa takut. Silakan, Kak Acuy. Siapa? Kalau dari pengertiannya kan asset based thinking itu pendekatan yang melibatkan apa yang kita miliki ya Pak. Ya. Ya berarti kalau ditinjau dari kita segi pembelajarannya berarti kita memanfaatkan fasilitas yang ada yang kita miliki di sekolah masing-masing. Itu mungkin Pak sedikit. Terima kasih. Siap, terima kasih Kakak Acuy. Untuk kakak yang lainnya, silakan. Ayo Kak Ajis, Kak Repandri, Kak Yoga. Untuk belajar di forum ini untuk banyak mengungkapkan pendapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Kak Repandri, silakan. Oh, Kak Repandri dulu nih. Ya, boleh. Siapa saja boleh. Habis Kak Ajis, Kak Repandri. Ya, Pak Rohim. Kalau menurut pandangan saya terhadap pendekatan asset based thinking itu kan lebih yang kita miliki ya. Ya. Dan berarti apa yang kita miliki berarti otomatis kita juga memahami itu konsepnya. Nah, dengan apa yang kita pahami dan kita miliki, itu mungkin bisa lebih terarah terhadap proses pembelajaran terhadap siswa. Ya.
Karena dengan apa yang ada di situ dan kekurangannya pun mungkin bisa kita tutupi dengan apa yang kita miliki. Jadi contohnya berinovasi gitu Pak. Ya mungkin itu yang pendapat dari saya Pak. Terima kasih Kakak Haji. Silakan Kakak Ya. Repandri. Kakak Repandri silakan. Open mic. Kakak Repandri silakan. Jadi kalau asset based thinking itu bagaimana bisa memanfaatkan sarana prasarana. Oh iya, suaranya nggak kedengaran Kak Repandri. Ada yang lain selain Kak Repandri? Kak Repandri ada trouble di suara. Halo, cek. Siap, siap. Lanjut, ada suaranya. Anda Dengar lanjut Kak. Lanjut, kedengeran. Silakan Kak Oke, Repandri. alhamdulillah. Ya maaf mengganggu Kak. Maaf ada gangguan. Ya. Kak, ya jadi kan ya yang setelah saya pahami asset based thinking yang kita yang saya pahami itu jadi proses pembelajaran itu kita memanfaatkan lingkungan kita, bagaimana efektifnya pembelajaran kita seperti fasilitas-fasilitas yang ada atau lapangan atau mungkin di dekat saya terutama kan ada sawah atau ada apa kita manfaatkan dalam kegiatan-kegiatan olahraga yang mendukung pembelajaran olahraga. Mungkin itu Kak. Terima kasih Kakak Repandri. Itu aja Kak. Kakak yang lainnya silakan. Oke, terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi yang mempresentasikan, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu asset based thinking? Secara keseluruhan, apa yang telah kakak-kakak katakan tadi adalah benar. Kita harus memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada di sekolah dan yang ada di luar sekolah. Itu kita harus manfaatkan dengan baik untuk menunjang kegiatan pembelajaran PJOK bagi peserta didik. Karena kalau kakak-kakak bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah dan yang ada di luar sekitar sekolah, tentunya pembelajaran yang akan kakak-kakak lakukan lebih bermakna bagi peserta didik. Inilah suatu keistimewaan asset based thinking. Kalau kita bisa memahami keadaan lingkungan sekolah, mengetahui bahwa ini sekolah punya banyak aset
yang bisa dimanfaatkan. Tentunya pembelajaran PJOK yang kita akan lakukan lebih lagi, dan lebih lagi dalam kegiatannya. Lebih itu maksudnya apa yang kakak-kakak lakukan bisa lebih bermakna, lebih produktif, lebih efektif, lebih inovatif karena didukung oleh lengkapnya sarana dan prasarana yang ada di sekitar sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Mengapa kita harus belajar asset basic thinking? Karena dengan kita belajar asset basic thinking, apa yang ada di sekitar sekolah, lingkungan terutama di sekitar sekolah dan di luar sekolah bisa lebih menunjang lagi kegiatan pembelajaran PJOK. Ini capaian peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Ini pembelajarannya. Tujuan capaian pembelajaran. Baik kakak-kakak, saya sudah menyebar di link WA tentang diskusi asset basic thinking. Nanti kakak-kakak saya bagi dalam 3 grup saja. Satu ada di main room, satu ada di kelompok 1, dan satunya di kelompok 2. Kakak-kakak nanti berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Pertanyaannya sudah saya tulis di bawah itu juga. Silakan kakak-kakak buka di link WA. Nanti kakak-kakak menunjuk siapa sebagai sekretaris, siapa sebagai pembicara, agar kegiatan diskusi yang kita lakukan dapat lebih hangat lagi, dapat lebih mengeksplorasi lagi pemikiran kakak-kakak tentang asset basic thinking. Saya pilih secara acak kakak-kakak, silakan kakak-kakak berada di ruangannya. Sudah kakak-kakak? Silakan kakak-kakak lihat. Saya sudah share di grup WA tentang kegiatan diskusi kita hari ini dengan materi asset basic thinking. Kakak-kakak sudah saya bagi dalam 3 kelompok. 4 kelompok. Yang satu di main room, kakak Agus, kakak Gilang. Di kelompok 2, kakak Yoga,
Kakak Apit, Kakak Rohimin, Kakak Yon Agiono, di main room 3, di ruang 3, Muhammad Aziz, Kakak Pardi, Kakak Repandri, di main room 3, Ahmad Rahmadi, Arif.
Silakan kakak-kakak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, siapa yang mau duluan? Tadi saya kelompok berapa ya? Kelompok 1. Kelompok 1 ya kita. Ayo Pak Gusti, udah screenshotnya dikirim biar saya yang bacain. Oke, siap. Langsung Pak Gusti, screenshot. Pak Gusti. Pak Gusti, asik. Screenshotnya kirim biar saya yang bacain. Iya bang, sabar bang, bang Roy. Oke, Bener-bener ya. oke siap. Lu latihan kalau gua jadi kabit nanti lu aja asisten gua. Siap, kami. Iya kabit, iya Buset. kabit, siap kabit. Oh, udah Tuh, gua pasti lah. Dijanjiin siap tuh, kabit janji. tuh. Siap kabit tuh. Pokoknya kalau gua jadi kabit guru PJOK gua kumpulin yang Amin, bener-bener. amin, amin, Bang. Jumat, Bang, Jumat Amin, berkah. amin, 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 Amin lah. amin, amin. Besok Pak Kabit kita pada pensiun. Iya, Terus betul. kita maju. Iya, betul, Ya. betul. Udah Kita tenang. Bang Gusti sudah maju, Bang Gusti sudah maju. Jorokin aja, jorokin. Azan, azan, azan. Gusti, udah coba jangan tawamu Gusti. Wah, ajan dulu ajan. Ajan sekarang. Bentar. Matiin dong. Azan ngaco.
Mic-nya mana? Udah gua ambil yang merah. Halo Pak Rahim. Ayo lanjut. Ini Gusti. Mana nah? Pak Gusti, udah ini. Ini udah bang, udah beda lagi nih, udah ngomong lagi. Udah nggak diskusi lagi udah. Udah nggak diskusi lagi. Ini nggak diskusi nih. Iya, saya Diskusi lah, masa nggak diskusi? Ayo. udah nggak diskusi. Ayo Pak Gusti mana? Ini udah gabung lagi nih. Kelompok 1 ya? Ini biar hilang. Ini anu kita Gusti. Rahim, Yo, siap. bisa terlihat? Ya, sangat jelas. Ya, ini kita dari kelompok 2 ya, yang tadi diberikan soal tentang studi kasus 5. Siap. Ya, ini coba kita sampaikan ya. Jadi tadi kawan kita sudah menyampaikan juga terkait dengan pertanyaan nomor 1 di kasus studi 5 ini, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru PJOK dalam situasi tersebut. Nah, kami menyimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Bu Hayati berpikir sistematik, memahami bagaimana bagian-bagian dari suatu sistem saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Ini sering digunakan untuk masalah kompleks yang melibatkan banyak elemen yang saling terkait. Kemudian pertanyaan kedua, identifikasi aset apa yang memiliki dalam situasi tersebut. Asetnya sendiri adalah berupa aset fisik, yaitu Bu Hayati sendiri. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, bentuk kelompok diskusi atau komunitas belajar di antara rekan-rekan guru untuk saling mendukung dan berbagi praktek terbaik yang diterima selama PKG. Demikian Pak Narsum. Terima kasih kakak. Kelompok berikutnya. Ini saya sendiri ya. Lah kelas A. Silakan kelompok berikutnya. Ya, bukan masalah begitu. Saya sih nggak masalah. Lang, kalau ada screenshot gimana Lang? Lang, kalau screenshot.
Bang Roy udah saya kirim ya. Bang Roy udah kita kirim itu. Lihat WA-nya. Baik, kelompok 1 menjelaskan tugas presentasi kelompok 1 model tentang halo, suaranya nggak nyala. Lanjut. Tugas presentasi kelompok 1 adalah di sini ada studi kasusnya bahwa ada sekolah yang memang sekolah elit tapi anak-anak tidak bisa menggunakan banyak alat yang memang yang sudah dibeli mubazir. Langkah kita yang selanjutnya adalah alat-alat olahraga sebelum diberikan ke guru olahraga harus sesuai dengan kebutuhan selama 1 tahun atau 2 tahun. Jadi kebutuhan kita ini apa saja? Karena alat-alat yang dibeli oleh anggaran kalau sekolah adalah anggaran komite atau anggaran kalau dari negeri adalah anggaran yang memang dianggarkan RKA. Nah itu kita harus data. Kita bikin RKA-nya dulu selama setahun. Nah ABT yang sesuai adalah dengan cara timeline atau perencanaan dalam memakai alat-alat olahraga agar semua alat dapat berfungsi sesuai kebutuhan. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan bahwa alat itu harus berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus selanjutnya strategi untuk melakukan tindakan agar alat olahraga sesuai dengan kebutuhan adalah mengatur timeline atau keluarnya alat olahraga sesuai penggunaan untuk siswa. Nah, jadi alat olahraga ini kita pisahkan, ada yang untuk ekstrakurikuler, ada yang untuk intrakurikuler. Nah, kenapa kita pisahkan? Supaya semua komponen yang bertanggung jawab itu bertanggung jawab, karena kita di akhir tahun nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau sekolah negeri ketika ada bagian aset, karena ini aset, misalkan bola bekas pun harus kita simpan karena kita akan nanti mempertanggungjawabkannya bagian keuangan. Dan kunci syaratnya adalah kunci alat olahraga itu dipegang oleh guru PJOK. Nah, ada juga Wakasarpras, sarana prasarana. Jadi anak pun guru olahraga pun atau guru PJOK selalu bersinergi. Kalau guru PJOK tidak hadir atau tidak ada ketika anak mau memakainya, ada Wakasarpras. Ketika Wakasarpras ada sekolah yang mau menggunakannya, misalkan kelas hal-hal yang memang ekstrakurikuler butuh alat bola misalkan, nah itu bisa menghubungi Wakasarpras berkoordinasi dengan kesiswaan. Jadi saya rasa kalau kita intinya adalah saling koordinasi antara para waka. Baik, itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Roy yang sudah menyampaikan presentasinya. Berikutnya satu kelompok lagi. Baik, terima kasih. Pak Rohim, Ya, siap. tolong itu Pak Padli Junianto Padli baru nyampe Pak. Tolong dicatat Pak ya. Oh iya sih. Siap. Lanjut Kak.
Satu kelompok lagi. Yang belum kelompok siapa ya? Kelompoknya Pak Ahmad sama Pak Yunianto, Padli sama Karit. Wah, Padli baru. Padli, ayo Pak Padli, silakan Pak Padli. Baru datang dia kayaknya. Romannya capek banget itu. Bukan capek Pak, lapar dia Pak, makan mulu Pak, nggak sopan dia Pak. Lagi Zoom makan Dia Pak, tolong dicatat Pak ya. dia habis berenang itu, Bang. Bang Fadli mah habis berenang itu dia. Pantesan. Padli benang mulu, kagak kaya mah abung aja lu Padli. Dia bentar lagi mau beli Fortuner dia itu. Buset. Berenang seminggu sekali berenang 5.000. Buset. Acoy, Acoy kalau ngomong dalam banget Acoy. Gila Acoy emang. Itu Panutan gua. kata-kata yang menyentuh hati itu. Pantesan Fortuner Perlu kebeli. digaris bawahi itu. Perlu digaris bawahi. sebagai kata kunci. Nanti Pak Rohim bentar lagi lo parkir mobil ini habis dia selesai PKG dia di rumahnya. Iya benar. Mobil gerobak. Lote. Ayo kak, satu lagi. Ahmad, mangga. Lah ini sepi amat ini. Ayolah. Ini Bang, biasa. Itulah sambil ngitung itu, nunduk-nunduk itu. Ngitung itu. Hitung air kolam. Ini libur panjang ini kita. Iya, libur panjang ini. Nah, Jum tuh 1 minggu libur, Bang. Bener. Emang Sabtu Minggu mah libur Jum. Bukan, Bang. Enggak, Jum kita 1 minggu libur. Senin. Ya, enggak. Kita mulai lagi tanggal 21, Bang. Mulai lagi tanggal 21. Oh, seminggu besok libur. Yap. Oke. Alhamdulillah. Di jadwal. Oh iya benar. Jadi abang-abang sekalian, kakak-kakak sekalian, tinggal ngisi LMS-nya yang belum diisi dilengkapi. Itu buat tambahan nilai kakak-kakak sekalian. Buat tambah nilai juga pertama itu, yang kedua buat menambah pengetahuan kakak-kakak sekalian. Jadi wawasannya lebih luas lah. Itu pertanyaannya menyentuh banget, Kak.
Nah, belum kelompok berapa, Bang? Terakhir Kak, kelompok 3. Lah, itu orang Nih, SMP lagi dikirim, 7 Bang, ada di ke situ WA. itu. Aduh, ada Pak Henry itu. Bos, Iya. siap bos. Bos Pasil Kota Bekasi. Wah, pantesan. Ya pasir Sebelah iya, Karo itu, kolam sebelah renang Karo itu iya. bos Pasil Kota Bekasi itu. Ini orang gila ini, orang gila. Tambah aja orang gila. Bos besar, bos besar. Iya. Ada dulu masih sebelah apa? Itu mau ganti nama ini. Silakan Kak Ahmad Rahmadi, Kak Yunianto, Kak Arif, kelompok terakhir untuk menyampaikan presentasinya. Udah ada saya kirim WA, Bang. Abang share screen-nya Bang, maaf Bang. Langsung aja Bang. Tadi saya pakai HP. Kak Yunianto aja, Kak Yunianto. Coba di Ayo udah. Saya kasih saya share Kak screen. Yunianto. Bentar deh, saya download dulu deh. Share screen ya. Bentar. Oke. Kelihatan nggak, Bang? Halo. Ya, siap. Lanjut. Saya belum nyalain mikrofon ya. Udah deh. Oke, Bang. Jelasin ya. Ya, lanjut Bang. Ya, berdasarkan dari studi kasus 3 yang diberikan Abang, berdasarkan ini ada 3 pertanyaan pemantik. Pertama, udah identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, di sini saya jawab hasil diskusi, guru menggunakan pendekatan berpikir kreatif untuk mengusulkan solusi alternatif di masalah situasi perkebunan kopi. Namun, permasalahan dianggap terlalu kompleks. Kepala sekolah menggunakan pendekatan berpikir logis dengan menolak tanpa negosiasi, fokus pada kendala praktis. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Aset yang dimiliki dalam situasi tersebut ada pertama perkebunan kopi sebagai area alternatif karena pembelajaran menggunakan ruangan alam ataupun area di luar area kelas. Yang kedua, guru dengan ide kreatif. Tiga, kepala sekolah dengan otoritas pengambilan keputusan. Keempat, kebutuhan pembelajaran luar ruangan sebagai kesempatan untuk mana tuh tadi? Kebutuhan pembelajaran ruangan sebagai kesempatan untuk eksplorasi lingkungan. Oke. Yang ketiga, pertanyaan pemantiknya, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, di sini ada namanya kolaborasi asetnya. Jadi libatkan guru, kepala sekolah, dan pihak perkebunan untuk bersama mencari solusi praktis menggunakan area perkebunan dengan cara yang lebih sederhana. Yang pertama, ada pemanfaatan aset perkebunan. Gunakan sebagian kecil area atau fasilitas tertentu yang mudah diakses untuk aktivitas pembelajaran luar ruangan. Yang kedua, eksplorasi opsi lain. Jika perkebunan terlalu rumit, carilah area lain yang lebih mudah dikelola namun tetap mendukung pembelajaran. Tiga, pendekatan bertahap. Mulai dengan kegiatan kecil
di pertemuan untuk uji coba sebelum implementasi penuh. Itu Bang, udah ya. Terima kasih Kakak Ahmad. Sama-sama Bang. Kepada semua kakak-kakak yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mari kita lanjut ke slide-slide berikutnya. Kelihatan nggak Kak? Kak, kelihatan nggak? Saya mungkin belum, Pak. Yang lain Belum kelihatan nggak? Bang, belum. Belum. Bentar, Kak. Mantap, ngopi Gusti. Iya. Lu udah ada proses? Gimana? Gue belum di sama dia. Gue belum ada renang-renang ini. Pemetaan banget. Itunya hilang ya? PowerPoint-nya ya? Maaf Bang, belum mencet share screen-nya. Belum ngopi berarti itu belum ngopi. Dikasih dong Pak. Ini Kopinya. udah selesai ya? Udah selesai. Belum, Udah yuk Bang. bubar yuk. Nah, iya, harusnya udah selesai. Bubar-bubar aja. Ke arah mana ya nih? Hilang ini ke arah mana saya nih? Maaf saya nanya nih. Kenapa? Ada nggak, Bang? Buka di Google Meet-nya dulu Abang, share screen dulu. Buka di Google Meet. Google Meet-nya dibuka. Langsung ntar titik 3 cari baca share screen ataupun bagikan layar. Ini saya buka itu yang mana nih ya? Yang titik 3 ya? Ada. Buka Google Meet. Kalau di Google Meet di laptop ada di bagian ini Bang, opsi titik 3 kalau nggak cari, kalau nggak ada cari bagian bagikan layar atau share screen di bawah Bang, biasanya Bang di bawah mikrofon ke bawah. Di bawah mikrofon. Ini saya udah buka Google Meet. Nggak ada, nggak ada. Dulu Bang, jadi kirim video YouTube-nya aja deh. Yang tangan titik 3 Cang. Sebelahnya Cang, paling bawah tuh. Ini titik 3 itu sebelahnya raise hand ini. Itu titik 3 diklik. Nanti ada full screen. Ya belum?
Saya tutup dulu deh bang. Ininya, screen saya. Tak ketemu saya nih. Di sebelah kiri ini ya. Ini. Datang nggak bang? Nggak jalan yang ini. Kelihatan, Kelihatan bang, kelihatan. kelihatan. Ini bisa digedein nggak masalah? Bisa dilebarin nggak? Apa emang ini emang segede layarnya? Oke kita lanjut bang ya. Gangguan maaf. Ya lanjut. Kita lanjut ke deficit based thinking. Dimana kalau kita sudah meneliti, mengamati keadaan lingkungan sekolah kita tentang asetnya, tentunya dalam aset itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Sekarang apabila kita mengalami kekurangan, contoh seperti sekolah saya SMP 21, yang kalau dipikir-pikir lapangannya cuma satu, lapangan basket saja, itu sudah gabung dengan lapangan bulu tangkis juga, jadi lapangan bola basket satu, dibuat lapangan bulu tangkis, jadi 3, dan dibuat lapangan yang kecil untuk siswa yang tidak kebagian pada saat kegiatan olahraga. Nah, itu kalau kita berpikirnya secara logik, tentunya tidak mungkin untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam satu lapangan yang kecil seperti itu. Dimana kalau jumlah siswanya yang banyak, tentunya banyak siswa yang tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Makanya kita bersama para senior kita, para junior kita juga, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, sebelum apa yang kita ajari, kita diskusi dulu. Untuk minggu ini, satu kelas, level kelas 7, belajar apa? Untuk level kelas 8, belajar apa? Untuk level kelas 9, belajar apa? Agar pada saat nanti kegiatan pembelajaran tidak bentrok, tidak berebut, jadi saling berbagi. Tentunya di setiap sekolah berbeda tentang kekurangannya, tidak sama semuanya. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam kalau kita kekurangan sarana prasarana yang ada di sekitar sekolah atau di luar sekolah. Tentunya kakak-kakak sekalian bisa berpikir secara logis apa yang mesti dilakukan. Faktor hambatannya apa saja? Tolong kakak-kakak boleh chat di kolom chat tentang hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat. Karena kalau kita presentasi di room lagi, waktunya sudah tidak memungkinkan. Silakan kakak-kakak tulis hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat kegiatan pembelajaran PJOK apabila kita kekurangan sarana prasarana penunjang dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat.
Kalau sudah menulis di kolom chat, satu lagi pertanyaan, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset-based thinking? Artinya kita perlu mengetahui keadaan fasilitas sekolah dan di luar sekolah. Pertanyaannya, kenapa guru PJOK harus mempelajari asset-based thinking? Silakan kakak-kakak, satu orang untuk presentasi, satu orang saja. Langsung, tidak usah ditulis di kolom chat, langsung saja. Siapa yang bisa memberikan presentasinya? Satu orang saja, Kak. Ya, siap. Jadi pertama, Kak Rohim. Ya, siap. Saya mencoba untuk menjawab. Pertama, tadi saya ketik, ketika sekolah itu kurang lapangan, inilah kondisi sekolahan yang berada di kota. Salah satunya adalah sarana. Mungkin kalau prasarana kita berlimpah, ya sarana yang kurang. Karena kenapa saya katakan sarana yang kurang? Karena di kota-kota itu adalah aturan pembangun sekolah pun sudah kurang diindahkan. Dalam arti kata kita tahu untuk membangun sekolah SMP saja misalkan 6.000 meter. Sekarang 3.000 meter boleh bangunannya ke lantai atas. Nah, itu tidak jadi masalah. Nah, saran saya ke depan yang pertama solusinya kita tetap RPTJM-nya jangka panjangnya dan jangka menengahnya. Jangka panjangnya sekolah selalu mengajukan kepada pejabat terkait pengambil kebijakan untuk membuka lahan agar sekolah itu ada lapangan lagi. Contoh kayak gini, bangunan itu bisa kita rubuhkan. Nah, yang bangunan kelas itu bisa kita tingkat lagi. Jadi bangunan di kota besar itu untuk masalah sekolah boleh ke atas, boleh 4 lantai atau 3 lantai. Nah, jadi seperti itu. Bahkan di sekolah yang zaman ibu kota yang padat itu bawahnya itu buat parkir, bahkan yang lantai keduanya itu adalah buat sarana, yang lantai 3-nya buat lantai 2-nya itu buat hall olahraga, lantai 3-nya buat pembelajaran. Seperti kita contoh Al-Azhar lah, sekolah Al-Azhar ya. Nah, itu kan pernah itu sudah memadai ya. Jadi fasilitas sangat mendukung, jadi memanfaatkan. Yang kedua, kenapa kita harus sebagai guru PJOK harus selalu mengetahui tentang kondisi sarana yang ada? Ya jelas, karena guru PJOK adalah garda terdepan tentang pergerakan anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi baik yang di luar maupun yang di dalam, guru PJOK itu harus selalu mengetahui sarana prasarana. Dan identik guru PJOK itulah yang lebih dekat terhadap siswa. Jadi tahu permasalahan siswa. Saya rasa seperti itu, Kak Rohim. Ya, terima kasih Kak Rohimin. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita mengetahui defisit sekolah kita dan kita mengapa guru PJOK harus mengetahui tentang betapa pentingnya mempelajari basic asset thinking. Ada satu slide, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa sumber yang dimiliki oleh sekolah, rekan-rekan guru PJOK akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK, mewujudkan visi mencapai tujuan-tujuan pasca perubahan.
Upaya mencari, mengatasi masalah perfeksionis pasti ada masalah. Kekuatan daya gunanya adalah upaya identifikasi, apresiasi, mendeteksi kekuatan potensi aset yang ada dan dimiliki oleh sekolah. Dua, fokus cari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalah kesulitannya harus diselidiki, diamati, dicari jalan keluarnya. Dan yang paling penting dalam kegiatan yang sekarang ini kita lakukan adalah tidak beremosi tinggi. Artinya emosinya itu harus tenang. Kemudian di mana sekarang ini kita berada? Yang sekarang ini kita berada adalah kita harus tahu, harus mengetahui tentang lingkungan sekolah, tentang lingkungan di luar sekolah untuk menunjang pembelajaran kita. Kita langsung ke slide berikutnya. Berdasarkan studi kasus kelima yang dihadapi oleh Ibu Hayati, memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Contohnya, dia harus mengikuti komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten atau tingkat kota. Kalau di SD KKG. Kemudian pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Peran peserta yang aktif dalam kegiatan MMP itu sangat penting untuk menunjang dari kegiatan pembelajaran PJOK yang Ibu Hayati lakukan. Kemudian Ibu Hayati juga harus memanfaatkan PMM untuk kegiatan webinar. Selanjutnya, bagaimana PJOK, guru PJOK sekarang ini? Yang saya katakan adalah mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama belajar, mari sama-sama kita untuk berdiskusi gimana agar kegiatan pembelajaran yang kita lakukan bermakna bagi siswa, bermakna bagi peserta didik. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah dan lingkungan yang ada di luar sekolah. Studi kasus 4 yang tadi sudah kita selesai, kita sudah bahas. Ini sekolah jiwa raga terletak di daerah perkotaan yang studi kasus 4, terletak di daerah perkotaan, sarana dan prasarana olahraga sangat memadai, pendanaan dari orang tua dan dana terus sangat mendukung. Ini sekolah yang sudah mapan tentunya. Kemudian ada upaya dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan bidang sarana prasarana, guru, komite sekolah mengadakan permasalahan yang ada, mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian peserta didik untuk menyampaikan pendapat. Ini yang kita harapkan, ini yang sangat kita butuhkan, agar peserta didik bisa menikmati kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian keberanian komite untuk menyampaikan kritik. Perlu diingat ada 7 aset yang tadi kita pelajari. Pertama manusia, sosial, agama, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Yang perlu kita sampaikan adalah ini semua sangat berkaitan kakak-kakak sekalian. Oleh sebab itu, jangan sampai nanti ditinggalkan begitu saja. Tolong kakak-kakak sekalian yang sudah mempelajari ini semua dipergunakan, diamalkan, dilakukan agar kegiatan pembelajaran PJOK lebih bermakna lagi. Lakukan tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Sudah ada di LMS, Kak, tinggal kerjakan. 2, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Batas waktu pengumpulan tugas tahap lakukan ini adalah di akhir modul 16. Panjang waktunya. Apa saja tugas yang dilakukan? Bapak, Ibu, atau kakak-kakak sekalian mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatan secara efektif. Bapak Ibu dapat memiliki satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan
dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Ini tabelnya Kak, Kakak bisa lihat di LMS Kak, sudah ada, tinggal Kakak kerjakan sesuai dengan keadaan di sekolah kakak sekalian. Baik di dalam lingkungan sekolah itu maupun di luar lingkungan sekolah kakak. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting, materi pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Untuk kedepannya, kakak-kakak bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran kepada siswa. Bisa berkoordinasi dengan semuanya stakeholder yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kita jangan sampai menutup diri. Jangan sampai menutup diri. Kalau kakak-kakak menutup diri, ya mau tidak mau, sekolah tidak akan pernah maju. Dan yang paling penting adalah belajar, belajar, dan belajar. Kepada siapa saja, baik kepada pengawas, senior kita, maupun junior kita, yang kita anggap dia mampu. Kalau mampu, kenapa enggak dia memberikan ilmunya kepada kita? Yang penting bagi kita sekarang adalah membuka diri untuk menerima pelajaran. Membuka diri untuk menerima pelajaran. Kita mengakui kelemahan kita mengakui kekurangan kita, itu adalah hal terbaik untuk membuka pintu agar kita mau belajar. Agar kita mau mengakui kekurangan kita. Kalau sudah itu dilakukan, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Satu itu, yang kedua kakak-kakak saya minta tugas di LMS dikerjakan karena itu menambah poin bagi kakak-kakak sekalian. Terutama nanti poin untuk sertifikat. Ada penilaian baik, ada penilaian yang sangat baik, dan seterusnya. Saya minta kepada kakak-kakak lebih aktif lagi, lebih giat lagi, agar pembelajaran kita kali ini lebih bermakna. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang telah mengikuti pembelajaran kali ini. Foto-foto. Kita open kamera Kak. Open kamera, open. Open kamera. Kalau foto nomor 1 ya foto. 2, 3. 1, 2, 3. Pak Rohim, tolong diedit fotonya Pak Rohim. Padli jangan diikutin. Aduh, sadis banget. Abang aja deh yang motor di situ. Aduh, itu Fadli udah Kang Fadli, dari situ fotonya. Gimana caranya gambarnya Padli ditutup aja gitu? Jangan gitu, kasihan Bang. Tambahan Bang buat kamera, buat. Udah foto udah. Kak Rohim udah foto. Udah. Bentar dulu Bang. Buat sebentar Bang. Ya, buat Padin. Ada tambahan Bang, saya Bang. 1, 2. Sudah Bang, terima kasih. Oke, saya live ya. Siap Bang, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.